Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan soal vektor resultan fisika peminatan kelas 10 bagian kedua. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat. Oke, soalnya dua buah vektor masing-masing besarnya f satuan dan bertitik pangkap sama. Jika kedua vektor f satuan, sudut apit kedua vektor adalah, nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar vektornya terlebih dahulu. Ini vektor satuan, dua buah vektor satuan masing-masing besarnya f dan bertitik tangkap sama. Ini bertitik tangkap sama. Jika resultan kedua vektor f satuan, sudut apit kedua vektornya berapa? Oke, di sini kan kita tidak tahu sudutnya berapa. Ini kan bukan berarti tegak lurus atau tidak tegak lurus, berarti di sini harus kita cari. Karena kita tidak tahu ini tegak lurus atau tidak, maka kita gunakan rumus umum yang kemarin, yang R sama dengan akar di penjelasan video sebelumnya, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ini untuk vektor tidak tegak lurus rumusnya. Berarti di sini juga, di sini kan kita tidak tahu tegak lurus atau tidak. Berarti kita harus cari tahu dulu. Berarti di sini saya tulis diketahui A itu adalah F, B-nya itu adalah F juga. Terus ditanya adalah tetanya berapa. Oke, penyelesaiannya. Karena kita tidak tahu vektor ini tegak lurus atau tidak, maka gunakan rumus umum. R kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ingat ya, harus ditarik seluruhnya, karena yang akar bukan cuma A kuadrat atau B kuadrat saja. Berarti masukkan nilainya. F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2F kali F cos theta. Nah, ini di sini dibilang resultan kedua vektor adalah R. Ini nanti nggak tahu di mana, ini adalah resultannya juga F. Berarti di sini R-nya juga adalah F. Berarti saya rubah ya. Nah, di sini A kan akar, kalau pindah ruas jadi kuadrat juga ya. Kan akar pindah ruas jadi kuadrat. F kuadrat ditambah F kuadrat jadi 2F kuadrat ditambah 2F kali F berarti F kuadrat. Ini kan kalau matematika akar pangkat itu kan, kalau di sini kalau dia dikali berarti dijumlah, 1 tambah 1 berarti 2 cos theta. Nah, ini saya keluarkan, ini nggak boleh digabung sama ini. Di sini kan perkalian, di sini penjumlahan, maka saya akan gabungkan dengan penjumlahan juga F kuadrat plus pindah ruas jadi min 2F kuadrat sama dengan 2F kuadrat cos theta. Berarti ini kan 1 ya, walaupun tidak ada tulisannya, 1 dikurangi 2 berarti min 1 F kuadrat 2F kuadrat cos. Oke, ini kan kali pindah ruas jadi bagi ya, berarti F kuadrat ini min F kuadratnya tetap kali pindah ruas jadi bagi 2F kuadrat sama dengan cos theta. F kuadrat dibagi F kuadrat adalah 1, berarti min setengah sama dengan cos theta. Cos theta nilainya minus, itu nggak mungkin di kuadran 1, jadi kemungkinan adalah kuadran 2 dan kuadran 3. Karena cos di kuadran 1 dan 4 nilainya positif, jadi A, B, C nggak mungkin jawabannya. Berarti jika di kuadran kedua, maka cos theta sama dengan cos 180 min 60 derajat. 60 itu kan kalau cos 60 nilainya, cos 60 nilainya adalah setengah. Kebalikan dari sin ya. Berarti theta itu sama dengan 180 dikurangi 60 adalah 120 derajat. Nah, kemungkinan jadi jawabannya adalah D. Tapi nanti seandainya jika ditanya kuadran ketiga, misal di option nggak ada jawabannya,
dia kuadran ketiga, berarti kemungkinannya adalah cos theta sama dengan cos 180 ditambah 60 derajat, sama dengan theta itu 180 ditambah 60 adalah 240 derajat. Oke, soal nomor 2. Diketahui dua buah vektor yang besar keduanya sama, yakni f. Jika perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih kedua vektor sama dengan akar 3, sudut yang dibentuk kedua vektor adalah berapa? Oke, kita buat dulu diketahuinya. Terjemahkan dulu soalnya. Oke, langkah pertama buat diketahui dulu. Diketahui dua buah vektor, misalnya vektornya A dan B. Ini bebas ya, kalian boleh buat X, Y juga boleh. Tidak ada aturannya, kan pemisalan. Besarnya adalah F. Terus jika perbandingan antara jumlah A ditambah B per A min B, maksudnya adalah akar 3. Kan ditanya jika perbandingan itu berarti bagi ya, antara jumlah dan selisih kedua vektor adalah akar 3, maka ditanya adalah tetanya berapa. Oke, di sini kan kita tidak tahu tegak lurus atau tidak, berarti pakai rumus umum yang R sama dengan A plus B itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB. Kalau dia A min B berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB, oh ya, cos theta. Jangan lupa akar itu harus sampai bagian ujung, nggak boleh terpotong. Oke, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke persamaannya. Berarti kan tadi ditanyanya adalah A plus B A min B sama dengan akar 3. Oke, berarti A plus B A min B itu ini ya, berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta per akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta sama dengan akar 3. Oke, biar lebih mudah saya sama-sama kuadratkan. Boleh ya? Berarti kalau saya kuadratkan ini jadinya tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta per sama A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta sama dengan akar 3 dikali akar 3, berarti hasilnya adalah 3. Nah, sekarang A itu A dengan B itu kan dimisalkan adalah F ya, jadi F kuadrat ditambah F kuadrat, nggak boleh ya A kuadrat ditambah B kuadrat jadinya 2 apa, nggak boleh. Kita masukkan dulu dari apa yang diketahuinya, dikurangi ditambah 2 F dikali F cos theta per F kuadrat ditambah F kuadrat min 2F dikali F cos theta sama dengan 3. Oke, berarti di sini F ditambah F kuadrat tambah F kuadrat sama dengan 2F kuadrat ditambah 2F kali F berarti F kuadrat cos theta per F kuadrat ditambah F kuadrat 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta sama dengan 3. 2F kuadrat tambah 2F kuadrat nggak boleh ya, ini kan kali, kesatuannya nggak ini, berarti saya ini dulu apa, biar lebih mudah yang bawah ini saya buat saya pindahkan ruas, berarti 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos theta tetap ya, bagi pindah ruas jadi kali 3 dalam kurung 2F kuadrat dikurangi 2F kuadrat cos theta. Jadi 2F kuadrat tidak boleh ditambahin ya, bukan G4F kuadrat cos theta, salah ya. Biarkan dulu 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat, karena di sini kan kali, nggak bisa dijumlahkan langsung. Sama dengan 3 kali 2, 6F kuadrat, 3 kali min 2, min 6F kuadrat, cos tetanya ikut. Nah, sekarang kumpulkan yang ada cosnya sama yang ada cos, yang nggak ada cos sama yang nggak ada cos. Berarti 2F kuadrat plus pindah ruas jadi min F kuadrat sama dengan plus pindah ruas jadi min ya. Ini min 6F kuadrat cos theta
min plus kan pindah terus jadi min 2f kuadrat cos theta, berarti 2 dikurangi 6 berarti min 4f kuadrat, sama dengan min 6 dikurangi min 2 berarti min 8f kuadrat cos theta. Ini boleh ya, karena sama-sama ada cos tetanya. Nah, ini kan kali, pindah ruas jadi bagi, berarti min 4f kuadrat per min 8f kuadrat sama dengan cos theta. F kuadrat dibagi F kuadrat adalah 1, min bagi min adalah plus, terus berarti tinggal 4/8 sama dengan cos theta. Cos theta sama dengan sama-sama dibagi 4, 1/2. 1/2 itu kemungkinannya adalah cos yang nilainya positif adalah kuadran 1 dan kuadran 4. Di option itu hanya sampai 120, berarti nggak akan mungkin ini ya, nggak akan mungkin di kuadran ke-2. Dia tadi kan bilang hanya di kuadran 1 dan kuadran ke-4. Cos yang nilainya setengah adalah 60 derajat. Berarti ini cos theta sama dengan cos 60 derajat, berarti theta sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. 3 buah vektor digambarkan seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut pernyataan yang benar adalah, oke, sekarang kita lihat ya, yang awalnya A, berarti yang lurus putarannya sama A itu nilainya positif, berarti dari sini ke sini A lurus itu berarti ngikuti ini, panahnya ikut berarti ditambah B, terus panahnya ikut ditambah C sama dengan 0, atau boleh A ditambah B sama dengan min C. Jadi jawabannya mungkin adalah D. Ini salah ya, kalau A ditambah B harusnya jawabannya ini adalah min C. Ini salah. Oke, sekarang soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar ya, sumbu X, sumbu Y. Ini ada dua vektor F1 dan F2. Ditanya besar resultan gaya F1 dan F2 pada gambar tersebut adalah besar resultan gaya F1 dan F2. Berarti ini ditanya adalah apa? Ditanya adalah R ya. Oke, buat dulu. Diketahui F1 4 Newton, F2 nya juga 4 Newton, tapi di F1 nya membentuk sudut, F1 dengan F2 itu membentuk tetanya 60 derajat. Ditanya adalah resultan F1 dan F2. Oke, ini kartesius ya, ini kan positif, ini positif negatif, di sini negatif, berarti positif. Ini bisa saya buat metode jejer genjang kayak kemarin. Jadi resultannya kayak gini, berarti R sama dengan, dia kan gak tegak lurus kan, bentuk 60 derajat, berarti F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta, harus sampai ujung. Berarti akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 4 cos 60 derajat. Berarti 4 kali 4 16 ditambah 4 kali 4 16 ditambah 2 dikali 4 kali 4 kan 16 kali 2 16 kali 2 32, cos 60 derajat nilainya adalah setengah, karena kuadran 1 ya, ini kan di kuadran 1. Berarti akar 16 tambah 16 32 ditambah setengah dari 32 adalah 16, berarti akar berapa? Ya benar, 48. Akar 48 itu sama saja dengan akar berapa?
16 kali 3, berarti akar 16 akar 3, 4 akar 3 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dapat 48 dari mana? Kalau saya di SD itu biasanya ada kayak gini, 48 bisa dibagi 2. Kalau nggak bisa dibagi 2 nanti bagi 3, bagi 5 kayak gitu. 48 bagi 2 adalah 24, 24 bagi 2 adalah 12, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 adalah 6 bagi 2 adalah 3. Berarti 1 2 3 4. Kan 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Makanya di sini dapatnya 16. Ini adalah 3. Nah, makanya dia dibuat 16 dikali 3. Ini lebih simple untuk kita tahu itu nilainya berapa. Ini cara biasanya yang dipakai di SD. Oke, sekarang nomor 5. Nah, tadi kan 2 vektor. Bagaimana kalau poligon banyak vektor lebih dari 2? Caranya, soal nomor 5 nih ya, perhatikan gaya-gaya berikut ini. Resultan ketiga gaya tersebut adalah, cara yang paling mudah adalah meninjau vektor ini satu-satu. Jadi, ini saya tinjau vektor ini ya. Ini saya anggap saja F1, ini saya anggap F2, dan ini saya anggap sebagai F3. Berarti saya tinjau dulu F1. F1 gambar ini kalau saya potong jadinya seperti ini. Ini F1. Saya harus mencari tahu dulu komponen dari F1. Komponen F1 ada F1X dan F1Y. Ingat ya aturannya, positif, negatif, positif, negatif. Ini berarti positif, di sini negatif. Berarti ini ya, kalau gambar ini saya potong lagi jadinya ini F1, ini F1X. Ini kan sudut, depan sudut ada garis? Tidak ya. Ini adalah miring dari sudut. Ini sisanya adalah samping dari sudut. Berarti yang ada garis adalah samping miring, samping per miring. Sami adalah cos theta. Di penjelasan di materi vektor sudah saya jelaskan cara mencari vektor resultan. Berarti F1X per miring adalah F1 sama dengan cos theta. Bagi pindah ruas jadi kali ya. F1X sama dengan F1 cos theta. Masukkan nilainya. F1 nilainya 3 cos 60 derajat. Berarti 3 dikali setengah dapatnya 3/2 Newton. Sekarang berikutnya, komponen berikutnya ini. Komponen berikutnya adalah kita cari yang Y. Berarti kalau sudutnya di sini dalam matematika sudut berseberangan di sini ya. Berarti kalau saya potong gambarnya seperti ini. Ini ada F1Y, ini ada F1. Di sini kan sudutnya ya, sudut berseberangan dari ini. Berarti ini sini sudut, ini adalah bagian depan sudut. Ini miring sudut, ini samping sudut. Samping ada garisnya? Tidak, berarti nggak usah kita pakai. Yang dipakai adalah depan miring. Depan miring adalah sin theta. Berarti depannya adalah F1Y, miringnya adalah F1 sama dengan sin 60 derajat. Pindah ruas ya, F1Y sama dengan F1 sin 60 derajat. Berarti F1 nya tadi kan 3, sin 60 adalah setengah akar 3. Ini positif ya, jadi dia positif juga. Berarti 3/2 akar 3 Newton. Sekarang saya tinjau vektor F2. F2 arahnya ke kiri. Ke kiri sini ya. F2 ini nilainya 3 Newton. Berarti F2X sama dengan min 3 Newton. Sedangkan F2Y sama dengan 0.
Di sini nggak ada ya Y-nya, yang ada hanya sumbu X. Berarti berikutnya kita tinjau vektor F3. Tinjau vektor F3. F3 ini kalau saya potong gambarnya jadinya seperti ini. Ini F3 nilainya 6 Newton. Ini 60 derajat. Komponennya adalah F3X positif dan F3Y dia akan mendapat nilai negatif. Berarti ini gambar ini kalau saya potong lagi kira-kira dapatnya seperti ini. Ini 60 derajat, ini F3X nilainya positif. Ini adalah F3. Berarti ini sudut ya. Ini depan sudut, nggak ada garis kan? Ini miring sudut. Ini adalah samping sudut. Samping sudut. Berarti depannya nggak ada ya. Adanya bagian samping sama bagian miring. Berarti samping per miring sama dengan adalah cos 60 derajat. Berarti sampingnya ada ini. Sampingnya ada F3X sama dengan F3X miringnya tadi adalah F3 sama dengan cos 60 derajat. Berarti F3X sama dengan F3 cos 60 derajat. F3-nya berapa? F3-nya tadi adalah 6, cos 60 adalah setengah. Berarti 6 dikali setengah adalah 3. Baiklah, sekarang yang F3Y. Ini kan sudut ya. Sudut berseberangannya kan di sini. Nah, gambar ini kalau saya potong jadinya seperti ini. Ini F3, ini 60 derajat. Ini F3Y nilainya negatif. Berarti ini sudut ya. Ini bagian depan sudut. Ini miring sudut. Ini adalah samping sudut. Nah, samping nggak ada garis ya. Yang ada garis hanya depan dan miring. Berarti depan per miring adalah sin theta. Berarti depannya adalah F3Y minus. Kenapa minus? Karena di sini kartesiusnya nilainya adalah minus. Sesuai dengan nilai kartesius per F3 sama dengan sin 60 derajat. Berarti min F3Y sama dengan F3 sin 60 derajat. Berarti min F3Y sama dengan F3-nya 6 sin 60 derajat adalah setengah akar 3. 6 kali setengah berarti 3 ya, 3 akar 3 min F3Y. Berarti F3Y sama dengan minnya saya pindah ruas, min 3 akar 3 Newton. Masukkan nilainya ke sini, min 3 akar 3 Newton. Nah, ini tadi yang dari kita dapat. Kumpulkan yang komponen X sama E, komponen Y sama komponen Y. Nanti F1X tadi kan dapat 3/2, F2X tadi min 3, F3X adalah plus 3, F1Y adalah 3/2 akar 3, F2Y adalah 0, F3Y adalah min akar 3. Berarti ini saya jumlahkan. Ini habis ya 0, berarti jawabannya 3/2 Newton. Ini 3/2 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Berarti 1/2 dikurangi 3 adalah 1/2 ya, atau 3/2 akar 3. 3/2 kan 1/2. 1/2 dikurangi 3 adalah berapa? Min 1/2. Berarti min 3/2 akar 3 Newton. Nah, masukkan ke resultannya. Berarti besar resultan F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti adalah akar 3/2 dikuadratkan plus dalam kurung min 3/2 akar 3 kuadrat. Akar 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 ditambah ini kan min 3/2 akar 3 dikali min 3/2 akar 3. Min kali min adalah plus ya. 3 kali 3 9, akar 3 kali akar 3 3, 2 kali 2 adalah 4.
Berarti sini ya, saya lanjutkan sebelah sini. Akar 9/4 ditambah 3 kali 9 27/4. Berarti akar 9 tambah 27 36 bagi 4. 36, atau biar lebih mudah 36 bagi 4 adalah 9. Berarti akar 9 adalah 3 Newton. Kita lihat ada nggak jawabannya 3 Newton. Ada ya, jawabannya adalah D. Jadi langkah yang mudahnya itu cari dulu komponen dari tiap-tiap vektor. Terus nanti dikumpulkan yang X sama yang X, yang Y sama yang Y. Setelah dapat baru dibuat akar kuadratnya. Kalau nanti ditanya arah vektor resultan dari gambar itu adalah tan theta sama dengan Fy per Fx. Fy nya adalah min 3/2 akar 3 per Fx nya adalah 3/2. 3/2 dibagi 3/2 adalah min akar 3. Min itu tan yang nilainya minus, kemungkinan itu di mana? Di kuadran 2 all sin tan cos sama kuadran 4. Nanti lanjutkan seperti seperti ini. Kalau nanti ditanya arah, berarti kalau dia jika kuadran 2 maka tan theta sama dengan, berarti tan theta sama dengan tan kuadran kedua. Berarti kan 180 dikurang berapa yang nilainya akar 3? Kan nilai tan itu 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3 tak hingga. Berarti 60 derajat. Berarti 180 dikurangi 60 adalah 100 theta sama dengan 120 derajat. Jika kuadrannya di kuadran 4, maka tan theta sama dengan min akar 3 itu nilainya berapa? Di kuadran keempat, tan theta sama dengan tan 360 dikurangi 60 derajat. Tan theta sama dengan 300 derajat. Nanti kalau ditanya arahnya, kemungkinan di 120 derajat dan 300 derajat. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di kelas daring juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.